Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku para santri kelas 12 di semua jurusan, baik jurusan IPA, IPS, agama 1, agama 2 maupun agama 3. Pada kesempatan yang baik ini Mu'alim kembali mempresentasikan dan menyampaikan pembelajaran bahasa Arab atau yang lazim kita sebut dengan pelajaran insya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang maudhu' yang pertama, yaitu tentang peradaban Islam. Pada semester awal ini, semester ganjil ini, ada beberapa pelajaran yang kita pelajari, ya insya Allah mudah-mudahan tercapai nanti sampai ke akhir kurikulum atau silabus. Ada 3 pelajaran. Yang pertama al-hadaratul islamiyah, yang kedua ar-rahalat was-saqafah al-islamiyah, yang ketiga min rijalil Islam. Yang pertama ini sudah kita singgung atau sudah Mu'alim sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya tentang al-hadarah islamiyah, dan sebagaimana Mu'alim katakan bahwasanya dalam pembelajaran bahasa Arab ini Mu'alim nanti akan mempergunakan 2 referensi, kurikulum 2013, kemudian kalau tidak khilaf itu kurikulum 2008 kalau kada salah ya. Kemudian pada kesempatan ini barangkali antara kalian mungkin sudah ada yang memfotokopi insya yang seperti ini, kurikulum 2013. Jadi kita lebih fokus ke ke buku ini. Adapun nanti yang Mu'alim sebut tadi kurikulum 2008 itu mungkin hanya sebagai sampingan, namun materi utama tentu Mu'alim ambil daripada buku yang agak mutakhir, ya kan, yaitu kurikulum 2013. Judulnya kurang lebih sama aja, cuma isinya lebih simpel. Jadi yang ini isinya lebih simpel atau lebih ringkas. Mu'alim bacakan isinya al-hadaratul islamiyah, al-hadarah al-islamiyah. Silakan nanti disimak dulu apa yang Mu'alim baca. Jadi dalam bahasa itu yang paling penting adalah istima'. Ini yang sering Mu'alim katakan bahwasanya dalam pembelajaran bahasa Arab dan mungkin juga pembelajaran bahasa-bahasa asing lainnya, sesuatu yang sangat amat penting adalah al-istima'. Dari istima nanti kita akan terlatih bagaimana mengucapkan bahasa Arab secara baik dan benar, paling tidak mendekati seperti apa yang dituturkan oleh orang Arab. Jadi silakan simak atau didengarkan dulu. Istami'u jayidan ma qara'tu min hadza al-mawdu'. Al-hadaratul islamiyah. Laqad wasala al-muslimuna ila at-taqaddumil hadari bainama kana Auropa fi dhalamil jahli wa kana dhalika bifadlil ulama'il muslimin alladhina kana lahum ihtimamun kabirun bil ulumit tajribiyah minhum Jabir bin Hayyan wal Razi wa Ibn Hisam wal Bayruni wa Ibn Nafis. Jabir bin Hayyan Jabir bin Hayyan a'zama kimiyai warrazi laqad najaha fi tibbi hatta luqiba bi amiril atibba wa Ibn Hisam min a'zami ulama'il fiziyah wal Bayruni laqad bahasa fi dawranil ard hawla mihwariha wa hawla syams wa batakara mirsadan lirasdil kawakibi wan nujumi wa Ibn Nafis kana awwala man iktashafa ad-daurah ad-damawiyah bil jism. Ad-daurah ad-damawiyah bil jism. Pertama-tama yang paling penting adalah sisi mufradat yang kita ambil dulu. Mestinya ketika mendengarkan atau istima' bahasa Arab
atau mungkin seperti bahasa lainnya, kita tidak sekedar hanya istima, tapi bagaimana kita mengembangkan istima tersebut. Al-hadarah al-islamiyah, al-hadarah al-islamiyah, setiap kita mendengar biasanya bahasa Arab khususnya, tentu yang terlintas di benak kita ini akar katanya apa. Nah, namun sebenarnya perkara mufradat itu tidak selalu terkait dengan yang namanya fi'il. Nah, tapi biasanya yang sudah mentradisi khususnya di pondok-pondok salaf atau tradisional, biasanya bahasa Arab itu selalu mencari fi'ilnya karena konsentrasi mereka lebih banyak ke nahwu dan shorab. Padahal lughah itu luas. Jadi lughah itu luas, bukan hanya fi'il. Bahkan ada mufradat atau kosakata bahasa Arab yang bukan berasal daripada isim, bukan berasal daripada fi'il, baik fi'il mudhari ataupun fi'il madhi. Dalam arti kata, fi'ilnya pun juga fi'il jamid. Bukan fi'il yang bukan isim yang mustaq. Kalau mustaq kan diambil daripada fi'il, sementara kalau isim jamid, isim yang memang ada dengan sendirinya, bukan berasal atau bukan diambil daripada fi'il. Di sini ada kata-kata al-hadaratul islamiyah. Al-hadaratul islamiyah. Namanya ulangi lagi yang mau disampaikan sebelumnya. Al-hadarah ini kan dikata-kata memang hadara yahduru. Hadara yahduru. Jadi memang makna hadara yahduru, kalau kita buka-buka di kamus kan biasanya hadara yahduru itu maknanya maknanya apa? Hadir, ya kan? Maknanya hadir. Tapi ternyata hadara itu dalam istilah ternyata bukan hadir, yang diistilahkan di maudhu ini bukan hadir. Nah, ini uniknya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu terkadang satu kata tapi bisa memiliki cabang yang sangat banyak dan memiliki beragam atau bervariasinya makna. Al-hadarah tidak bisa diartikan Islam hadir atau hadir Islam. Tetapi kalau kalian buka itu yang fotokopi di ujung itu ada mufradat. Jadi ini insyaallah mencukupi dalam mempelajari bahasa Arab ini. Coba buka huruf H. Di buku itu buka huruf H, itu ada di abjad H itu ada hadarah. Bisa artinya kebudayaan, bisa artinya peradaban. Ya kan? Bisa kebudayaan, bisa peradaban. Nah, ini kenapa sampai demikian? Hadarah kan mu'alim maknanya hadir. Ya kan? Sedangkan di sini hadarah kebudayaan atau peradaban. Jadi ini mungkin kajiannya lebih luas lagi. Jadi kita cukup mengetahui maknanya saja. Tidak usah kita bahas terlalu panjang. Padahal itu semestinya ada pertemuan makna. Jadi orang Arab itu bikin istilah, jadi bukan sekedar istilah begitu saja, ya kan? Kok hadara menjadi hadir menjadi peradaban atau menjadi kebudayaan. Atau bahasa yang gamblangnya itu artinya sesuatu bentuk kemajuan. Nah, itu bahasa yang sederhana, suatu kemajuan, ya kan? Al-hadaratul islamiyah maknanya adalah peradaban Islam atau kebudayaan Islam. Kemudian lanjut kepada baris yang pertama. Laqad wasala al-muslimun ila taqaddumil hadari. Laqad wasala al-muslimun ila taqaddumil hadari. Jadi mulai mengharapkan lebih-lebih kan kalian kan sudah kelas berapa? Kelas 12. Mungkin sebentar waktu lagi, tinggal beberapa bulan, kalian mungkin akan studi ke luar negeri. Ada yang mungkin ke Jami'ah Al-Ahqaf di Yaman, ada yang mungkin ke Mesir dan yang lainnya. Ini tentu ketika di luar negeri, penterjemahan itu bukan mengarah kepada bahasa Indonesia saja. Sebab kan multi negara, ya, latar belakang bermacam-macam bahasa. Ketika kita sudah ke luar negeri, ke Yaman, ke Mesir, jadi tidak ada kita istilah ketika menerjemahkan bahasa Arab itu pakai bahasa Indonesia. Jadi kedepankan dalam bahasa itu yang perlu kita kedepankan adalah pemahaman. Jadi berapa banyak kawan-kawan kita yang secara
kosa per kosakata kadang-kala tidak bisa memaknai atau mengartikan, tetapi ketika disuruh atau diminta untuk memaham ternyata bisa paham. Jadi bahasa Arab ini kita pertama-tama harus paham, ya kan? Terkecuali nanti konteksnya kita perlu terjemahkan ke bahasa Indonesia, lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sesuatu yang paling penting di atas penterjemahan atau transliterasi adalah pemahaman. Kita harus terlebih dahulu paham apa yang kita baca atau yang kita dengarkan. Jadi kan bahasa ini dia terdapat dua macam. Jadi ada yang makro, ada yang dibaca, ya kan? Ada yang didengar, masmu'. Ada yang makro, ada yang masmu'. Jadi bahasa itu ya, paling tidak ada dua macam itu, makro dan masmu'. Dan dua-duanya menuntut pemahaman. Makro itu artinya yang dibaca, masmu' artinya yang didengar. Laqad wasal muslimun ila taqaddumil hadari. Nah, silakan bayangkan apa kira-kira terjemahnya. Laqad wasal muslimun ila taqaddumil hadari. Jadi mu'alim pada kesempatan ini karena mungkin kalian sudah kelas 12, ya mu'alim anggap sudah banyak punya mufradat. Jadi mu'alim mungkin yang agak sulit saja menerjemahkan. Paling-paling mu'alim melatih nanti untuk dijabarkan dengan syarah atau penjelasan. Jadi kita latih supaya jangan sampai kita ada ketergantungan dengan terjemah. Laqad wasal muslimun. Laqad ini sudah tidak perlu diartikan lagi. Laqad wasal muslimun ila taqaddumil hadari. Di situ kata-katanya semuanya jelas. Laqad jelas. Wasala jelas. Wasala yasilu wusulan, waslan wa wusulan wasilatan. Kemudian al muslimun jelas. Ila taqaddumil hadari. At-taqaddum kemajuan. Nah, cukup satu itu aja boleh mengartikan. Laqad muslimun ila taqaddum al-hadari. Selanjutnya bainama kana Auroba. Auroba mana Auroba? Auroba bermakna Eropa. Fi dhalamil jahl, dhalam itu diddun nur. Wa kana dzalika bi fadlil ulama'i al-muslimin. Jelas sekali. Nah, mulai kira itu sudah jelas terjemahnya. Alladzina kana lahum ihtimam. Ihtimam juga sering kita temui. Insyaallah masih ingat terjemahnya. Ihtimamun kabir bil ulum at-tajribiyah. Al-ulum at-tajribiyah. Al-ulum mungkin kita ketahui maknanya, tapi at-tajribiyah itu maknanya adalah berasal dari kata-kata jarraba yujarribu tajrib, mencoba. Kalau bahasa ilmiahnya eksperimen. Al-ulum at-tajribiyah maknanya adalah ilmu-ilmu eksperimental. Ilmu-ilmu eksperimental, ilmu yang mengarah kepada praktek atau percobaan. Minhum Jabir bin Hayyan, wal Razi, ini nama tokoh, wal Ibtu Haisam, wal Bairuni, wa Ibtu Nafis. Padahal banyak tokoh. Jadi yang dikedepankan, yang ditampilkan di sini cuma berapa orang? 1, 2, wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah. Yang pertama al-awwal Jabir bin Hayyan. Man huwa Jabir bin Hayyan? Jabir bin Hayyan a'zamu kimiyai. Ma mana kimiyai? Kimiyai hadza lughatun mu'arrabatun min lughatin a'jamiyatin. Apa ya terjemahnya? Huwa a'zamu kimiyai. A'zam huwa ismu tabdil, ya kan? A'zam ini isim tabdil, kalau azim, azim besar, kalau a'zam lebih besar. Nah, lebih terkenal. Kimiyai itu ada ya'un nisbah. Jadi beliau dinisbahkan kepada ilmu kimia. Al-kimia bahasa kitanya juga kimia, al-kimia. Ini untuk diketahui bahasa seperti ini namanya lughatun arabiyyah, lughatun mu'arrabah min lughatin ajamiyah. Ini bukan bahasa Arab. Nah, mungkin di Quran tidak ada kata-kata kimia, di hadis juga tidak ada. Jadi kimia itu bahasa asing diadopsi menjadi bahasa Arab. Istilahnya lughatun mu'arrabah, diarabkan seperti komputer sama tuh. War-Razi, yang kedua Al-Imam Ar-Razi, laqad najaha fit tibbi. Laqad najaha fit tibbi. Ma mana tib? Kalau orangnya tabib. Kalau tib, nah, mungkin sudah bisa menebak terjemahnya apa, tidak usah diterjemahkan. Tib sudah maklum, kalau orangnya tabib. Najaha yanjahu sudah jelas. Hatta luqiba, laqab, ada istilah laqab. Laqab itu kawannya apa? Isim, kunyah,
Kalau isim itu nama, kalau kunyah itu yang disebut mulai berabun atau umun. Kunyah kan di imla sudah terpelajari di waktu di kelas 11. Kalau laqab itu gelar. Hatta luqiba bi amiril atibba. Mana amir? Amir ini bisa maknanya raja atau pimpinan atau apa ya? Atibba jam'u tabib. Kemudian selanjutnya Ibnu Haisam min a'zamil ulama il fiziyah. Fiziyah sama juga lughatun mu'arrabah. Jadi fiziyah ini lughatun mu'arrabah, bukan bahasa Arab tapi diarabkan. Apa terjemah bahasa kitanya? Al fiziyah yakni fisika. Selanjutnya wal Bairuni laqad bahasa fi dawaranil ard. Laqad bahasa fi dawaranil ard haula mihwariha. Dawaran dara yaduru. Dara itu ini berputar, dawaran. Tapi kadangkala ada makna lain yang seolah-olah jauh daripada makna berputar. Seperti daurun. Daurun itu bisa artinya giliran. Nah, giliran. Kalau dar ya duru asal maknanya berputar. Ada juga daurah, seminar. Kan lebih jauh lagi. Kalaunya apa? Giliran, daurun. Sayati dauruka ya akhi, selagi akan datang giliran kamu hai saudaraku. Ini agak mendekat, tapi yang agak jauh adalah daurah, seminar. Dawaranil ard haula mihwariha. Mihwar ini jika ada bunda bulat, kemudian di tengahnya itu apa? Mihwar, poros. Wa haula syams wa batakara mirsadan. Mana ibtakara? Orang menciptakan pertama itu ibtikar. Kalau lebih jelasnya bukan di kamus di ujung itu ada. Ibtakara menciptakan. Tapi tidak sama dengan khalaqa, itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibtakara diartikan menciptakan. Mirsad mana mirsad? Kalau fi'anya rasada sudu. Jadi artinya mengintai. Mirsad itu alatun lirrasdi. Alatun lirrasdi, alat untuk mengintai. Nah ini mungkin di gambarnya mungkin agak ada itu, ada di buku ada teropong. Lirrasdil kawakib wan nujum. Kawakib jam'u kaukab, an nujum jam'u najam, al kawakib jam'ul kaukab, wan nujum jam'u an najm. Kemudian Ibnu Nafis kana awwala man iktasyaba. Mana iktisyab? Nah, iktisyab itu artinya asal maknanya iktasyab itu membuka, kasyapa yaksyifu membuka. Tapi kalau iktasyapa yaktasyifu artinya menemukan. Iktasyapa yaktasyifu artinya menemukan. Kalau akar katanya ada kasyapa, ikan mati berapa huruf ini? Kasyapa membuka, kasyapa yaksyifu orang kasyap. Nah, itu kan terbuka. Iktasyapa menciptakan. Ini maknanya lain lagi. Kasyapa maknanya membuka, iktasyapa menemukan. Ad-daurah ad-damawiyah. Daurah. Nah ini kalau kita mau mengartikan tadi daurah artinya seminar. Ini ternyata lain lagi. Daurah ini peredaran darah. Ad-damawiyah bil jism. Damawiyah itu nisbah, ada yaun nisbah. Asal kata-katanya itu damun. Damun artinya apa namanya? Darah. Ad-daurah ad-damawiyah, peredaran darah fil jism. Nah, selanjutnya itu mufradat wal ibarat. Jadi tinggal kita simpulkan makna apa penjelasan atau kandungan daripada al-hadarat islamiyah. Hadzal mawdu' yatakallam anil hadarah allati wasala ilaiha al-muslimun fi al-usur al-qadimah, al-usur as-sabiqah. Al-usur as-sabiqah. Jadi ini ceritanya tentang kemajuan atau peradaban yang telah dicapai oleh al-ulama al-muslimun fi al-azminah awil usur al-madiyah atau usur as-sabiqah. Laqad wasal muslimun ila taqaddum al-hadari. Jadi ternyata di sini kandungannya kalau bahasa Indonesianya judul ini berbicara tentang kemajuan yang telah dicapai oleh ulama-ulama muslim. Nah, di mana kita ternyata banyak memiliki ulama-ulama besar seperti Jabir ibn Hayyan, War-Razi, Ibnu Haisam, Wal-Bairuni, Ibnu Nafis yang
mana mereka tersebut telah banyak memberikan karya-karya besar yang ternyata jasa besar mereka tersebut banyak manfaatnya kelak di zaman setelah zaman mereka sampai kepada zaman kita pada saat ini. Barangkali itu dulu penjelasan yang Maulid ingin sampaikan pada pelajaran insya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada tugas, insya Allah akan Maulid share di grup grup WA kita, insya Allah. Dan kalau ada pertanyaan, jadi yang penting silakan disimak dulu video yang Maulid share ini, yang Maulid sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa dipertanyakan untuk kita bicarakan, kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik pelajaran yang kita pelajari pelajaran insya pada saat ini maupun pelajaran-pelajaran lainnya. Boleh cukupkan sampai di sini pelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kemudian segala kekurangan kesilapan mudah-mudahan bisa diperbaiki di kemudian hari. Boleh cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.